Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wulandari. Pada video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang jenis-jenis pengetahuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti midtest dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum saya membahas tentang jenis-jenis pengetahuan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yang berarti knowledge. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia yang berkaitan dengan proses belajar. Proses belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor dari luar seperti ketersediaan sarana informasi dan keadaan sosial budaya. Pengetahuan merupakan produk dari hasil rasa ingin tahu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak dapat menjadi dapat. Pengetahuan mencakup berbagai metode dan konsep-konsep yang didapatkan baik dari proses pendidikan maupun pengalaman. Pengetahuan selalu diawali oleh rasa ingin tahu. Pengetahuan selama ini diperoleh dari kebanyakan bertanya, dan pertanyaan ini pada dasarnya ditujukan untuk menemukan kebenaran. Menurut filsafat ilmu, kebenaran suatu pengetahuan dapat dianggap benar apabila telah memenuhi kriteria kebenaran. Adapun kriteria kebenaran di sini ada 3, yaitu yang pertama teori koheren, yang menganggap bahwa pengetahuan tersebut benar apabila telah koheren dengan pengetahuan yang ada sebelumnya dan dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu teori korespondensi, yang menganggap bahwa pengetahuan tersebut benar apabila memiliki hubungan dengan sesuatu yang memang benar kenyataannya ada. Teori korespondensi lebih menekankan pada fakta-fakta empiris yang menegaskan bahwa pengetahuan tersebut benar karena didukung oleh fakta-fakta yang memang benar adanya. Kemudian yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis menganggap bahwa pengetahuan tersebut benar apabila terlihat secara praktis yang benar atau memiliki sifat kepraktisan yang benar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan secara umum terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengetahuan langsung, adalah pengetahuan yang hadir dari dalam jiwa manusia tanpa proses pemikiran atau proses penafsiran. Yang kedua yaitu pengetahuan tak langsung, adalah pengetahuan yang diperoleh dari berbagai proses penafsiran, interpretasi maupun pengalaman yang lalu. Yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi, adalah pengetahuan yang dapat dicapai atau diraih melalui indera-indera lahiriah kita. Sebagai contoh yaitu kita menyaksikan objek pohon, batu, kursi, dan lain-lain sebagainya, dan objek-objek ini masuk ke alam pikiran kita melalui indera penglihatan kita. Tanpa diragukan lagi bahwa hubungan antara objek eksternal dengan indera lahiriah kita ini sangat berkaitan. Namun alam pikiran kita tidak seperti klise foto yang dapat menyimpan memori-memori dengan baik. Secara umum, pengetahuan indrawi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cahaya yang menerangi objek tersebut. Yang kedua yaitu sehatnya anggota indrawi lahiriah kita. Yang ketiga yaitu pikiran yang mengubah konsepsi partikular menjadi universal, dan faktor-faktor sosial budaya lainnya. Keempat yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual sangat berkaitan dengan pengetahuan indrawi. Alam pikiran manusia tidak dapat mengubah secara langsung konsepsi-konsepsi mengenai objek-objek atau perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi sangat berkaitan satu sama lain, dan pemisah di antaranya yaitu aktivitas pikiran kita. Yang kelima yaitu pengetahuan partikular, adalah pengetahuan yang membahas tentang satu individu, objek tertentu, dan realitas-realitas khusus. Kemudian contohnya yaitu
kita membahas satu kitab atau satu individu. Hal ini dapat dikatakan sebagai pengetahuan partikular. Kemudian yang keenam yaitu pengetahuan universal, adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh manusia yang secara utuh. Contohnya itu agama dan filsafat. Sedangkan menurut Abdullah Salam, pengetahuan dibagi menjadi 4. Jenis-jenis pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa, adalah pengetahuan yang dipakai atau dalam istilah filsafatnya disebut dengan common sense atau nilai yang wajar, sesuatu yang diterima oleh akal. Sering pula disebut dengan good sense atau sesuatu yang dapat diterima secara baik. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dipakai dalam berkehidupan sehari-hari atau didapatkan melalui kehidupan sehari-hari tanpa diteliti secara lebih lanjut seluk-beluknya atau seluas-luasnya. Pengetahuan ini berarti bahwa kita hanya sekedar tahu tanpa mengetahui dibalik dari pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan diperoleh dari cara-cara khusus dan berusaha untuk mengkaji secara dalam atau secara luas dari pengetahuan tersebut. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan ilmu ini adalah mengorganisasikan pengetahuan biasa menjadi sesuatu yang dibahas atau yang dikaji secara dalam, dicermati melalui berbagai metode ilmiah dan dilakukan melalui metode observasi, eksperimen, dan klasifikasi, dan menjunjung tinggi keobjektivitasan, menghindari subjektivitasan, logika diutamakan, netral, dan menjunjung tinggi fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, adalah pengetahuan yang didapatkan atau diperoleh dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada keuniversalitas, kedalaman kajian mengenai pengetahuan yang ada yang lebih mengerucut, dan filsafat yang dimaksud di sini yaitu bagaimana kajian tersebut disampaikan secara dalam namun tetap universal. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan agama, adalah pengetahuan yang bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para pengikutnya. Oleh karena itu, pengetahuan agama syarat akan nilai baik, buruk, benar, dan salah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.